Hmm, kamu pakai ini Dede, biar kelihatan cantik. Kamu tuh harus pakai rok, biar feminim. Orang tuh dandan biar muka kamu nggak kusem kayak gitu. Kamu tuh kalau mau cantik dandan dong, masa mau keluar rumah kayak anak hilang gitu? Pokoknya kamu tuh harus kelihatan cantik, biar dapet cowok yang kaya dan rupawan. Buat kalian yang cewek, mungkin sedikit relate sama cerita tadi. Kalau gue yang cowok, ya jelas enggak sih. Tapi tetap aja ya, kalau dari seorang ibu gitu, gue juga sering di kayak, kamu pakai ini Dede, biar ganteng. Gue mau dikasih baju standar ganteng tahun 80-an anjir. Anyways, karena algoritma channel YouTube gue yang condong ke masalah gender ya, dan karena keresahan pribadi juga, gue akhir-akhir ini belajar soal gender lewat buku dan internet. At the same time, gue juga lagi coba jadi cowok yang bener lah ya. Either masalahnya soal feminisme dan maskulinitas gitu. Dan di salah satu buku soal feminisme yang gue baca, ada salah satu bab yang ngebahas soal suatu hubungan ibu dan anak perempuan yang mungkin kedengaran normal, tapi ternyata itu adalah hasil pengaruh besar dari toxic feminisme atau masculinity gitu. Dan intinya bagaimana keduanya itu terbentuk dari lingkungan kita. Setiap kali gue nguping obrolan kakak gue sama emak gue gitu, terutama soal cowok, nggak bisa lepas dari obrolan seperti di opening tadi gitu. Gue sempat ngobrol juga sama temen gue yang cewek gitu. Ternyata ya dia punya masalah yang sama gitu sama ibunya. Dan ya tapi emang seringnya soal gimana outfit yang harus menarik perhatian laki-laki gitu. Tapi sadar nggak sih lo kalau semua itu secara nggak langsung adalah bentuk objektifikasi perempuan dari perempuan itu sendiri? Oh shit, here we go again. Sebagai laki-laki yang sehat secara orientasi seksual ya, atau gue pasti nengok kalau ada cewek dengan pakaian terbuka atau ya seksi gitu. Tapi apakah itu bikin gue mikir, wah seksi banget, cantik anjir, gue pengen dia jadi cewek gue dah, biar bisa gue pandangin setiap hari? Ya jelas enggak anjir. Gue gak kenal dia, gak pernah ngobrol, dan ya gue juga gak pernah tahu cara dia waktu menghadapi masalah gitu. Dan ya balik lagi menurut gue ini cuma soal cara kita memberi kesan pertama sih ya. Dan ya setelah baca di salah satu buku yang gue baca gitu, di bab soal hubungan ibu dan anak perempuan itu, gue mempelajari soal banyak standar kecantikan dan tekanan penampilan itu bukan datang dari laki-laki aja, tapi seringnya diwariskan dan ditekankan oleh sesama perempuan, terutama dari ibu ke anak perempuannya. Di beberapa kasus tertentu, dinamika ini bisa berubah jadi kayak persaingan halus lah ya, antara ibu dan anak perempuannya. Kayak siapa yang lebih cantik, siapa yang lebih menarik, dan ya dengan menggunakan standar masing-masing gitu. Dan ya karena di posisi seorang anak yang nggak memiliki banyak kesempatan untuk bersuara, akhirnya ini menjadi bentuk kompetisi tidak sehat dan diwariskan secara turun-temurun. Dan seringnya seorang ibu saat dipertemukan dengan kasarnya kayak sebuah perlawanan atau pemberontakan gitu ya dari anak perempuannya, ya ia akan merasa ditolak, tidak dihargai, dan akan berusaha menjinakkan kembali anaknya dengan menampilkan kemarahan bahkan memberi hukuman gitu. Meskipun bagian ini gue rasa ya berlaku buat setiap orang tua ya, nggak peduli soal anak cewek atau cowok gitu. Tapi dampak buruknya ini bisa menjadi persaingan antar perempuan juga gitu, terkait standar outfit, standar kecantikan, dan ya lain-lain. Di salah satu buku yang gue baca ini sebenarnya ada juga bagian yang menarik soal pelakor dan perselingkuhan juga gitu, dimana ini sangat berhubungan ketat dengan persaingan antar perempuan. Tapi ya gue nggak bakal bahas banyak soal ini di video ini karena bakal jadi panjang banget. Tapi balik lagi soal kesan pertama, ya sebenarnya banyak cara yang kita bisa gunakan ya untuk menarik perhatian orang lain gitu, apalagi kalau konteksnya lawan jenis gitu. Bisa lewat apa yang kita suka atau apa yang menjadi keahlian kita. Tapi kalau emang ngomongin soal outfit emang tidak bisa tidak bisa diremehkan ya sebenarnya. Dan ya bahkan kalau dari pengalaman gue pribadi gitu, gue temenan sama cewek juga kebanyakan karena hal bodoh sih ya. Gue sama sekali nggak pernah ngajak kenalan cewek kayak, oh, hai kamu kelihatan seksi banget, kita boleh kenalan nggak? Dan ya dari semua pembahasan tentang penampilan dan standar kecantikan tadi, ya gue cuma mau bilang yang bikin seseorang menarik itu seringnya bukan bajunya ya, tapi vibe dan kepribadiannya. Contohnya kayak Waguri itu mempesona ya guys, tanpa perlu pakai baju seksi. Dan dari cara kita mengenal Waguri itu, ia adalah malaikat yang turun dari surga untuk pria-pria tanpa harapan seperti Rintaro dan cowok-cowok Indo pada umumnya. Termasuk gue juga gitu.
sebagai sosok pasangan yang sempurna. Anyway, pokoknya gitu dulu aja buat video kali ini. Sampai ketemu di next video. Bye.